Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang Bapak Ibu. Iya, siang. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya Ibu. Nah, seperti kemarin kontrak kami akan datang lagi. Tapi di sini kita hanya berdua aja dikarenakan beberapa teman kita memang lagi ada kesibukan ya Bapak Ibu ya. Nah, perkenalkan lagi, nama saya Ibnu Fauzi serta teman saya. Iya, jadi sesuai kontrak kemarin kita datang lagi untuk materi selanjutnya. Yang dimana materi ini untuk materi yang terakhir, yaitu modifikasi lingkungan dan memanfaatkan fasilitas kesehatan keluarga. Ini kan kemarin sudah pertemuan ke-1 dan ke-2 ya. Tentang makanan ya Bu. Nah yang 1 sama 2 kan kemarin udah bahas penyakitnya nih. Ya. Yang ketiga tentang makanannya. Nah sekarang kita bahas untuk modifikasi lingkungannya sama vaskesnya. Benar. Nah, Ibu masih inget nggak? Kita coba review ulang kali ya, Suster Rina ya. Untuk makanan-makanan yang dibolehkan dan dianjurkan pada penderita anemia itu apa aja? Kayak semacam susu, terus kacang-kacangan, bayam, sayuran bisa ya. Oke. Hati ya, hati hewan ya, hati ayam itu bagus ya untuk penyakit anemia gitu. Apa sudah diterapkan untuk konsumsi sehari-harinya? Sudah sih. Sudah. Baik. Nah, di sini ada materi ya Bapak Ibu ya, yaitu materi tentang modifikasi lingkungan dan memanfaatkan fasilitas kesehatan pada keluarga atau anggota dengan anemia ya. Oke, lanjut materinya nih. Ini cara memodifikasi lingkungan untuk klien atau anemia. Untuk ibu sendiri khususnya menanam pohon atau bibit-bibit buah atau sayuran yang baik untuk anemia. Sebelumnya ibu bapak sudah pernah coba untuk menanam pohon atau bibit-bibit buah? Udah, emang kita hobi menanam. Wah, tepuk tangan, hobi nanam. Hobi nanam loh. Iya, di rumah ada apa aja ibu? Ada pohon cabai. Pohon cabai, terus? Mungkin ada kayak bayam ya. Oh, bayam. Yang gampang-gampang aja. Oh, baik. Nanti mungkin kita akan lihat kali ya. Siap. Berarti kakaknya nggak perlu belanja ya? Nggak perlu. Kalau sayuran tuh kita metik aja di rumah. Oh, enak banget metik barang suami juga. Minyak ya. Minyak harus beli sendiri Bu, masa bikin sendiri minyaknya. Yang kedua, ciptakan lingkungan rumah yang aman dan nyaman. Sebelumnya di sini udah ngerasa aman dan nyaman belum? Seperti jauh dari kebisingan, jauh dari jalan raya, atau seperti apa menurut ibu? Kalau nyaman, dibilang nyaman ya nyaman ya, karena rumah ya. Sendiri gitu kan. Ya aman ya, insya Allah aman. Apa ada pos kamling atau gimana setiap harinya di sini? Ada. Oh, ada ya. Oke. Terus lakukan komunikasi yang terbuka dengan anggota keluarga yang lain jika ada masalah. Kan sebelumnya setahun lalu ibu tuh dirawat karena anemia ya. Nah, itu sebelum tinggal sama bapak kan. Sekarang itu pada saat ibu merasa sakit dan memang merasa itu gejala anemia, ibu konfirmasi atau ngobrolnya sama siapa pada saat itu? Orang tua. Ya. Ada lagi? Cuma orang tua aja. Oke. Bapak pada saat itu sudah ada di hidup ibu? Belum ya. Oh, baik. Kalau hidup dari dulu udah itu. Oh iya. Maksudnya pada saat ibu sakit belum. Sudah ada? Iya. Oh, sudah ada? Sudah ada. Sudah ada. Berarti sempat komunikasi ya? Sempat. Benar. Bagus ya itu. Terus yang keempat, membersihkan lantai kamar mandi agar tidak licin. Ini kalau misalkan lagi kayak gini nih, yang bersihin kamar mandi siapa nih ibu bapak? Oh, berdua. Alhamdulillah ya. Kerjasamanya bagus. Iya. Terus gunakan lampu yang terang untuk penerangan. Kalau boleh tahu seluruh warna lampu di sini apa warnanya? Orange kah atau putih atau apa ibu? Putih. Putih, oke. Nanti saya izin sama Suster Rina, izin lihat ya bu. Baik. Nah, di sini ada vaskes. Ibu tahu nggak vaskes itu atau fasilitas kesehatan itu apa menurut ibu? Seperti apa? Kayak tindakan pertama ya. Vaskes itu apa sih? Maksudnya kayak tempat tindakan pertama ya? Cakep. Jadi vaskes itu fasilitas kesehatan. Nah, di sini yaitu suatu alat atau tempat atau yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promosi kesehatan, pencegahan kesehatan, pengobatan kesehatan, bahkan rehabilitasi. Contohnya apa tuh Bu kalau seperti itu Bapak Ibu? Puskesmas. Terus klinik. Habis itu ada
rumah sakit. Rumah sakit. Ibu kalau kemarin pada saat dirawat itu di mana Bu dirawatnya? Di rumah sakit. Di rumah sakit. Berarti itu salah satu fasilitas? Vaskes ya. Iya, Vaskes ya. Itu baik pemerintah ataupun masyarakat atau swasta. Di sini untuk Vaskes sendiri seperti puskesmas atau klinik terjangkau, Terjangkau. naik motor atau jalan kaki bisa? Naik motor. Naik motor. Baik. Nah, Ibu sebelumnya tahu nggak sama Bapak manfaat dari rumah sakit atau fasilitas kesehatan itu sendiri? Bapak tahu nggak manfaat dari adanya puskesmas itu apa? Apa ya? Mempermudah akses kita sebelum ke rumah sakit sih. Oh, mempermudah akses kita sebelum ke rumah sakit. Iya. Boleh. Abis itu ada lagi nggak? Itu aja sih. Itu aja. Ibu kalau berobat, kalau lagi sakit nih, itu biasanya langsung ke rumah sakit atau ke puskesmas dulu? Tapi kalau lebih sering sih ke klinik. Oh, ke klinik ya. Iya. Berarti ke fasilitas kesehatan pertama ya. Baik, ini bagi penderita anemia, yaitu mendapatkan pengobatan sesuai standar. Penderita anemia melakukan pengobatan secara teratur dan mendapatkan informasi anemia melalui penyuluhan kesehatan. Nah, pada saat Ibu selesai dirawat di rumah sakit, Ibu ada kontrol ulang nggak ke puskesmas ataupun klinik yang Ibu dekat dari sini? Ada. Itu dikasih juga obat-obatan untuk anemianya? Iya. Oh, baik. Sampai saat ini masih kontrol, Bu? Masih. Masih, sip. Berarti sampai saat ini Bapak nganterin kontrol nih? Harus. Oh, oke. Sekarang lanjut ya. Nah, dan di sini ada tanda gejala anemia yang pertama parah. Sebelumnya kita pernah bahas ya tentang sakit anemia. Gejala apa aja, Bu, yang Ibu rasakan pada saat itu? Pusing. Pusing, setelah itu Lemas. mual. Kunang-kunang nggak, Bu? Iya, berkunang-kunang. Baik. Nah, di sini adalah tanda dan gejala anemia yang pertama parah. Itu maksudnya jika memang tidak bisa ditangani di rumah atau tidak bisa mengkonsumsi obat-obatan atau makanan-makanan untuk anemia, ini harus dibawa ke fasilitas kesehatan. Salah satunya yang Ibu lakukan tahun kemarin adalah ke rumah sakit, benar ya. Itu jika wajahnya kulit, wajah atau kuku itu tampak pucat. Pada saat itu pucat banget? Banget. Tidak bisa bangun atau beraktivitas? Iya. Berarti dibawanya pakai apa? Ambulan. Oke. Sakit kepala hebat atau pusing pada saat itu? Pusing. Jatuh sampai pingsan? Iya apa enggak? Atau pengen jatuh aja tuh? Pengen jatuh. Oke. Sampai pandangan rabun atau kabur secara tiba-tiba? Iya, itu pasti. Iya, jadi menurut informasi ibunya, Suster Rina, bahwa ibunya itu anemianya itu sampai 9,8 dan ada gejala sampai separah itu. Baik. Nah, kita sudah selesai. Sebelumnya saya sama Suster Rina izin bertanya sama ibu bapak, kalau misalkan ibu bapak mengalami adanya suatu tanda gejala seperti itu, yang tambah parah seperti itu, yang ibu lakukan sama bapak, apakah langsung ke fasilitas kesehatan ataukah ibu sama bapak mengkonsumsi obat-obatan dari warung dulu? Kalau kita sih ngambil amannya konsumsi obat-obatan dulu ya. Oh, baik. Setelah itu jika bertambah parah, ya baru kita ke klinik. Baik, berarti sudah paham ya untuk materi ini ya, Suster Rina ya. Bagaimana Suster Rina? Apa Suster Rina mau bertanya? Cukup sih. Cukup. Apa ada yang mau ditanyakan? Oke, mengenai untuk tingkat vaskes ya. Oh iya. Ini kan vaskes kan pasti kita namanya gejala ini kan kadang kita nggak bisa bilang itu gejalanya parah atau enggak. Iya. Tiba-tiba misalnya kita gejala itu parah, apakah kita harus ke vaskes pertama atau langsung ke rumah sakit? Itu baiknya gimana? Baik, pertanyaan yang sangat bagus ya Ibu Rina. Silakan dijawab, Suster Rina. Iya, sepengetahuan saya nih Kak, misalkan Kakak ada gejala nih kan, ada gejala, Kakak bawa dulu ke vaskes pertama. Oke. Nah, jika di vaskes pertama emang kondisinya nggak mendukung, alatnya nggak mendukung, pasti bakal dirujuk ke untuk vaskes selanjutnya Oke. gitu, yang lebih memadai seperti rumah sakit, seperti itu. Tapi kita tetap kan, maksudnya datang vaskes pertama itu Iya. tetap kita ditolong dulu kan? Tetap Maksudnya, ditolong dulu, tetap ditolong dulu. Terus misalkan diobservasi dulu, setelah beberapa menit gitu, kalau nggak ada perbaikan, dirujuk. Oh, oke. Seperti itu. Iya. Baik. Sudah menjawab Ibu ya pertanyaan dari jawaban dari Suster Rina ini. Oke.
Ibu, Bapak, kami berdua pamit. Nanti sambil lihat-lihat tanaman Ibu sama Silahkan. kita mau observasi lampu kali Iya, ya. boleh, boleh. Iya. Sebelumnya mohon maaf Ibu Bapak, kita sudah 3 kali pertemuan di sini. Takut mengganggu Ibu dan Oh, terima enggak. kasih juga untuk Bapak yang sudah mengizinkan untuk kami ke sini ya, Suster Rina ya. Mungkin nanti kita bisa ketemu di lain waktu kali ya. Iya. Sebelumnya kita juga ucapkan terima kasih banyak juga atas kehadirannya ya, udah membantu masukan kita berdua di sini untuk antisipasi Iya, betul. hidup sehat juga sih Iya, gitu kan. betul. Sangat membantu banget deh. Kalau bisa sih jangan cuman hanya ini aja Iya. gitu. Seterusnya sih kita juga perlu untuk masukan-masukan berikutnya, kita menerima kok. Oh, siap, Iya, siap. baik. Mungkin nanti kita akan cari waktu lagi ya untuk lebih ke masyarakat di sekitar rumah Ibu Oke, kali boleh, ya. boleh. Iya. Ya, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.